Maaf ya, nggak punya makanan. Kita kelaparan dia, kasihan nih. Kita ada makanannya. Iya, di sana belinya. Apa nggak usah. Dadah. Lagi balik dari Bogor, perjalanan pulang. Cuman lewat puncak karena tadi ada mampir ke Ciawi sebentar. Oke, teman-teman. How are you guys? Saya adjust dulu guys. Kita ngobrol apa hari ini? Habis dari mana? Saya habis nengokin ini anak saya di pondoknya Ustadz Zuri pas kebetulan kemarin pas ulang tahunnya anak saya. Nah, jadi nengokin sekali. Boleh, mau tanya usaha boleh. Ya kalau tipsnya mah banyak banget sudahan itu loh, di-upload sudahan di tempatnya materi saya. Kayaknya materi saya sebetulnya itu cukup ya teman-teman ya. Saya itu sebenarnya berharap dan memang sudah kita lakukan sekarang ini. Saya terus terang saya bosen ya. Makasih Tante Dita. Seneng ya ketemu sama Alvin. Ini mumpung Alvin nggak bisa nonton, jadi kita rasain Alvin. Ya alhamdulillah di pesantren itu karena kan jadi candra di mukanya dia kan. Saya sendiri mungkin cita-cita yang terpendam saya juga kepengen dulu sebetulnya kayak mondok di pesantren begitu ya, cuman kan semuanya sudah terlambat, kegedean semuanya. Putra bukan putri ya. Alvin tuh putra. Terima kasih doanya. Resep bangkit dari bangkrut. Sebenarnya kalau resep bangkit dari bangkrut tuh nggak usah ditanyain, mesti akan bangkit sendiri. Masa Anda mau jatuh gitu terus aduh gitu kan ya nggak. Itu nggak lucu kan. Ya kecuali Anda punya opsi untuk jatuh atau punya opsi untuk merintih. Nah kalau saya sendiri tidak punya opsi untuk merintih. Makanya saya, Mas, bangkit dari bangkrut gimana caranya? Ya tinggal bangkit aja. Itu kan sudah self defense mechanism ya. Gimana mau punya SDM yang sudah kita incar tapi cost-nya belum cukupi Mas, sedangkan kita butuh skill dia. Ya kalau dia kerja tidak karena duit dan untuk akad cukupnya sudah bisa terpenuhi dan dia mau, buat saya itu yang bagus. Ya. Karena first who then what ini salah satunya, kalau gurunya benar dia gak kerja karena uang, tapi dia kerja memang dikarenakan ada call atau panggilannya dia seperti apa. Buat saya sih itu yang paling penting sih. Saya merekrut juga begitu loh. Bahkan percaya kan Salman CEO saya yang pertama yang sekarang ini itu bio bisnis ya, itu dia datang dan dia bukan nggak minta digaji, minta nggak digaji. Minta nggak digaji. Nah, jadi langsung begitu tuh dia ngomong datang gitu, Mas, aku mau belajar di sini dan aku gak usah digaji. Saya bilang nggak mungkin kalau nggak digaji. Nah, digaji gimana Mas hidupnya? Nah istrinya dibilang insya Allah istriku cukup gajinya. Ya aku nggak mau kan. Masa kamu bergantung sama istrimu, nggak boleh. Kamu laki-laki. Saya katakan ya aku gaji mungkin tidak layak gitu ya. Dalam artian tidak sepantasnya sebagai seorang mungkin manajer atau chief gitu kan ya. Tapi setidaknya ya itu harus ya, suatu keharusan untuk menafkahi kan gitu. Kalau bicara masalah angka cukup itu, nah sekarang harus kita harus kita briefing dulu ya namanya cukup ini kesepakatannya seberapa kan gitu loh. Kalau cukup buat beli mobil, cukup buat beli rumah, cukup buat umroh, cukup buat haji, nggak ada habisnya kan ya. Tapi yang setidaknya kan kehidupan layaknya terpenuhi ya, itu sebenarnya kebutuhan hidup layak. Udah itu si Mak ngerokok. Asapnya sampai ke sini, Mak.
Oke. Ya, teman-teman, kalau tidak ada topiknya saya mau ngomongin sesuatu nih ya tentang masalah pricing strategy. Itu pernah saya upload artikelnya dan saya akan coba membuatkan YouTube-nya nanti ya. Pada dasarnya ya, kalau bicara masalah pricing strategy itu kan, ini kan sudah saya masukkan juga di dalam buku saya Buka Langsung Laris yang ke-7. Nah, cuman paling sering itu terjadi pertanyaan begini loh, Mas, bagaimana cara menentukan harga jual? Ya, nah, jadi ini ada hubungannya sama pricing strategy juga. Harga jual itu pada dasarnya kalau kita bicara ya, tentang masalah harga jual itu itemnya banyak banget ya. Yang kalau di dalam permukaannya aja yang kelihatan itu kan harga pokok produksi. Ya, kemudian harga pokok produksi itu apa sih? Bahan-bahan dan proses produksi. Marginnya berapa? Nah, ini biasanya pertanyaan marginnya berapa persen margin? Nah, ini agak susah nih. Kalau saya itu ditanya begini, ini pertimbangannya soalnya banyak banget. Ya, itu dari unsur permukaannya doang, belum unsur kedalaman. Unsur kedalaman itu ada yang disebut namanya biaya operasional. Ya, seperti sewa tempat, listrik, air, telepon, gaji, terus kemudian cost distribution ya, diskon, resellernya, agen, distributor, promosi, promosi, endorse iklan, endorse dan iklan-iklannya, kemudian depresiasi mesinnya kalau dia pakai mesin, depresiasi nilai sewa kan. Nah, ini banyak itemnya banyak banget. Kesamping masih ada juga daya beli konsumennya bagaimana, kemudian harga dari kompetitor bagaimana, keunggulan bersaing dibandingkan kompetitor itu seberapa tinggi kan begitu ya, produk substitute-nya mengenai puyeng kan. Nah, ini sekarang kita bicara yang krusial saja tuh kalau bisa masalah harga jual. Ya, menentukan harga jual, marginnya urusan nanti duluan ya teman-teman. Karena kalau bicara masalah margin itu sebetulnya Anda pas memproduksi sedikit dengan memproduksi banyak itu akan berbeda HPP-nya kan gitu aja. Contoh gini kan, kalau Anda memproduksi banyak itu Anda bisa mendapatkan sumber mungkin langsung dari si petaninya kan begitu ya, misalkan begitu. Lebih murah, kalau tidak Anda dari tengkulaknya kan bisa lebih mahal. Nah, itu contohnya sederhana seperti itu aja. Nah, kontinuitas Anda order nanti dengan kondisi besar itu akan memberikan margin lebih besar lagi. Artinya sebenarnya gini, saya ngikutin istilah Jepang saja. Get the market first gitu kan ya. Jadi ambil duluan pasarnya. Bahasa Jepangnya apa? Tapi ini tidak bahasa, ini bukunya dari buku bahasa Inggris ya. Ya, tapi judulnya begitu, get the market first and reduce the production cost later kan begitu. Reduce the production cost then. Nah, artinya marketnya ambil duluan aja. Nomor satu gitu duluan. Jadi kalau begitu Anda membuat suatu produk dan produk Anda unggul, yang penting harga itu bisa bersaing dengan kompetitor Anda ya. Atau kalau positioning Anda ditinggikan, Anda ya lebih tinggi sedikit dibandingkan kompetitor Anda, tapi mampu dibayar oleh si pihak konsumen atau target pasar Anda. Banyak gangguan di sini. Saya juga tempat umum ya. Oke, saya jalan-jalan aja deh daripada terganggu. Nah, jadi harga bicara masalah harga jual tadi itu, jadi dipengaruhi oleh banyak aspek ya teman-teman. Ya. Nah, tapi kalau tadi prinsip saya sih, saya akan merebut pasarnya lebih dahulu. Ya, nomor satu pasarnya saya rebut dahulu. Dengan cara bagaimana? Ya tadi itu menentukan harga jual sesuai dengan keunggulan bersaing kita, ya, dengan target pasar kita mampu beli atau tidak mampu beli. Wes gampangnya gitu aja. Kalau target pasar kita mampu beli, hajar gitu kan. Apakah saya menentukan harga jual lebih rendah dibandingkan kompetitor saya? Tidak selalu dan seringkali tidak. Ya, seringkali tidak. Kecuali saya niatannya berbeda. Contoh kayak membuat yuk bisnis, saya niatannya berbeda banget. Ya, pas membuat yuk bisnis saya tidak mau lebih tinggi dibandingkan kompetitor saya. Kenapa? Bukan saya masalah melihat kompetitor, tapi saya melihat UKM kita. Buat saya yang penting UKM itu mampu beli. Anda kalau lihat, perhatikan baik-baik. Pricingnya UB atau UB Pro itu ya, itu sampai sekarang bisa dikatakan paling murah. Nah, bahkan dulu saya sampai deprokin banget lebih jauh daripada itu. Nah, cuman gitu loh, kayak begitu cost-nya, operasional cost-nya benar-benar ketutup. Waduh, ini tim saya teriak-teriak. Saya bilang, faktor kalinya dibanyakin gitu kan. Cuman ya itu, tidak semudah itu kan. Perlu waktu untuk mengedukasi pasarnya. Ya. Nah, sementara kompetitor yang sudah diinjek dari luar, dia lebih punya budget atau dana untuk promosi yang kencang kan gitu ya. Nah, belum tentu
teman-teman tahu produk saya, biasanya nggak tahu. Nah, biasanya kebanyakan nggak tahu. Makanya kalau pas begitu tahu, misalkan udah nyoba UB Pro seperti apa, teman-teman bilang, wah segitunya ya Mas J, komplit banget ya Mas J. Ya, komplit dan harganya sangat murah segitu Mas J. Nah, rata-rata ngomong begitu. Ya, itu seringkali yang terjadi di lapangan seperti itu. Nah, jadi kalau kembali lagi ke masalah harga jual buat saya faktor yang paling penting itu nomor satu adalah kompetitor kita itu siapa. Nah, kalau bicara masalah kompetitor itu jangan kok yang tanggung-tanggung, jangan yang kompetitor yang wilayahnya masih kecil, yang kita anggap dia sebagai kompetitor, tidak. Kalau saya akan memikirkan kompetitor nasional gitu, karena saya berpikiran untuk masuk ke nasional gitu loh, bukan ke daerah saya gitu. Nah, misalkan Anda keripik pisang, terus Anda nanti ketemu mau menjual keripik pisang juga, sudah Anda persiapkan semuanya, mereknya, kemasannya untuk bersaing di nasional, Anda milih kompetitornya, wah kompetitor saya di lokal harga sekian aja Mas. Nah, itu nggak benar. Jadi Anda tidak bersiap untuk bersaing di luar dari kota Anda, ya, atau nggak siap masuk ke nasional. Kalau buat saya kompetitornya di nasional, ya kalau istilahnya namanya market size-nya duluan diukur berapa, terus kemudian market share-nya mereka berapa persen dan celahnya masih berapa kan begitu ya. Nah, itu contohnya. Kalau bisa diukur market size, tapi kan namanya UKM ini nggak mudah ya, karena nggak punya data-data yang valid untuk mensurvei seperti itu. Buat saya pasti paling gampang gini saja, kompetitornya di nasional siapa yang akan saya fight. Nah, disitulah yang saya anggap sebagai kompetitor yang beneran. Terus kita mau memposisikan produk kita tuh lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dia, kan gitu loh, dalam masalah harganya, kan gitu. Nah, kadang-kadang kalau memang kita punya diferensiasi yang sangat kuat yang susah untuk dicontek sama dia, saya akan musik ya, musik, dia nyalain musik ya, suruh ngecilin aja ya. Tiba-tiba. Jadi kalau bagaimana tadi yang ngomongnya? Begitu. Kalau saya sendiri kalau punya diferensiasi yang sangat kuat dibandingkan bahkan kompetitor nasional, ya saya tidak akan membanding harga. Ya, buat saya gitu aja sih, karena banding-bandingan harga itu capek. Oke. Nah, jadi kalau kembali lagi juga jangan menghitung berdasarkan HPP doang. Karena begitu Anda menghitung berdasarkan HPP doang, nanti Anda tidak melihat misalkan kemampuan daya beli si target pasar Anda itu sendiri kan gitu ya. Nah, jadi saran saya mendingan pertimbangkan lebih dahulu siapa kompetitor Anda yang akan Anda fight gitu kan. Itu kan penting gitu, dan terus kemudian target pasar Anda siapa. Nah, kira-kira bagaimana menang bersaingnya dengan target pasar Anda itu. Yo. Lu kasihan banget makannya kok kayak itu, Nay. Sana beli makanan aja, Nay. Kasihan, Nay. Loh, kita makan dulu terus nanti kasih makan. Iya, tapi jangan makan ini turun, Nay. Sadis Nay. Tapi dia makan tuh suka yang itu. Iya. Yaudah. Oke guys, ada pertanyaan sampai di sini masalah pricing strategi, ya. Nah, nanti begitu Anda memproduksinya semakin massal, ya, insya Allah nanti HPP-nya akan semakin rendah. Nah, dari situlah nanti Anda mulai bisa bersaing lagi. Tapi ada memang patokan-patokan yang saya gunakan untuk buffer pricing, ya, untuk nanti dipakai untuk cost distribution-nya. Nah, kalau saya seringkali begini, saya ngomong nih, misalkan kayak untuk teman-teman yang bisnisnya snack lah misalnya gitu, saya kan begini, saya sebentar, snack ini kan produknya bukan yang dibutuhkan, tapi produk yang impulse buying. Jadi kalau orang itu kadang-kadang tidak membutuhkan produk itu, pas begitu nongol baru orang beli. Nah, cost of nongol ini kan yang mahal, ya. Cost untuk membuat produk Anda nongol ini kan butuh promosi, terus kontinuitas terus-menerus, distribusinya yang terlihat tempatnya. Nah, ini cost distribusinya yang mahal. Jadi kalau udah kayak gitu, saya menyarankan harga jual Anda itu harga jual harga jual pokok, harga jual ke distributor yang terendah itu setidaknya 3 kali dari cost Anda. Ya, misalkan kayak sini, harga jual kompetitor harga jual ke tempat distributor Anda 12.000 gitu ya. Harga jual ke tempat end usernya misalkan
20.000 misalnya gitu ya, diskon 40% lah gitu ya. 20.000 harga jual per piece-nya, terus harga diskonnya 40% ke tempat distributor yang paling rendah. Nah itu kan 12.000 tuh. Nah cost Anda itu di angka 4.000 rupiah. Nah seperti gitu. Mungkin pada saat awal ini susah, tapi Anda harus mempertimbangkan lebih awal. Tapi ada banyak triknya kok teman-teman. Ini teknik-tekniknya nanti banyak. Misalkan kayak mengubah kemasan, mengecilkan kemasan itu bisa, atau membesarkan kemasan sebaliknya juga bisa juga nanti yang membuat harganya menjadi bisa diubah. Ya itu kalau udah berjalan nanti oke. Yang penting pokoknya get the market first gitu ya. Ambil dahulu pasarnya. Kalau Anda mau memposisikan lebih tinggi produknya tapi dengan harga diskon boleh nggak? Boleh. Ya itu boleh. Jadi itu kan salah satu pricing strategy itu adalah bagaimana Anda itu nanti menggunakan harga coret. Tapi tidak selamanya coret. Ya pas promotion juga coret. Harga coret itu pada dasarnya kan dipakai untuk memposisikan sebetulnya produk Anda kualitasnya sekian nih. Nah cuman harganya pagi promosi itu sekian. Harga selling namanya. Selling untuk apa? Untuk supaya orang mau nyicipin produk Anda. Oke ya, saya nah, sekarang baca tanya jawabnya. Cara memperkuat daya beli itu gimana? Kalau daya beli kita nggak bisa ngomong memperkuat ya. Karena kalau memperkuat daya beli ini target pasarnya mungkin yang akan diubah gitu kan. Ya kalau memang dia sudah daya belinya rendah, gajinya mungkin juga segitu, ya mau bilang apa lagi? Target pasarnya Anda ubah. Nah ini kejaga saya Eiger nih ya. Masih nggak ini embargo Eiger? Enggak, saya ngapain embargo Eiger? Kok embargo apa boykot? Ngapain? Ini saya buat pada saat Kopdar Akbar kemarin dan saya celananya juga pakai Eiger. Ini saya juga pakai Eiger. Ya, I love Eiger. Ini kalau saya bilang gitu kan ya, mungkin kesalahan 1-2 orang, saya nggak mau nyalain produk Indonesia lah gitu aja. Bagaimanapun Eiger adalah kebanggaan kita. Ini teman-teman harus tahu. Eiger itu kebanggaan kita. Saya endorser Eiger? Jelas bukan ya. Orang ini juga nggak mau kenal sama saya. Oke, baik ya. Lakui, Master dokter. Ini saya itu mesti udah pakai kayak gini. Pendengaran saya terlalu sensitif nih sama kanan kiri saya. Masih dengar juga. Barangnya sama seperti komputer gimana mas? Di marketplace mereka banding harga. Kalau saya sendiri ya, saya tidak mau menyamakan barang saya persis sama komputer. Buat saya itu namanya plagiat gitu aja. Ya, makanya saya sendiri sudah tidak, bukan dari dulu juga tidak mau masuk ke tempatnya marketplace. Dan saya tidak mau ngurusin teman-teman yang masuk marketplace. Buat saya silakan teman-teman yang masuk marketplace, ya silakan nyungsep sendiri. Ya, itu bukan urusan saya dan bukan aliran saya. Aliran saya tidak masuk marketplace. Cara mengembangkan usaha tanpa memakai pinjaman bank bagaimana? Wah ini bagus banget. Ini kan menjadi materi kita nanti di Kopdar Akbar 2021. Oke. Tapi saya sudah pernah ulas juga sih alternatif permodalan non-bank. Cara mencari diferensiasi produk makanan gimana mas sih? Waduh, produk makanan tuh banyak minta ampun. Anda baca aja buku saya Buka Langsung Laris, itu idenya insya Allah cukup banyak ya, dan nggak susah sampai sekarang, nggak susah. Saya kalau suruh nyeplos ya, Anda nyebut sesuatu saya akan nyebut sesuatu gitu aja dengan cepat untuk menemukan ide, dan itu banyak banget ya. Pada saya ada produsen masih, tapi kadang bingung kok ada di e-commerce harganya jauh sekali masih. Bahkan saya hitung itu nggak masuk akal. Oh ya biar gitu. Di marketplace itu jual celana 17.000 ya, saya heran. Itu celana pendek bagaimanapun ya nggak ngerti 17.000 itu masuk akalnya bagaimana ya? Ya kayak gitulah marketplace ya. Karena kan mereka juga buang barang-barang buangan juga kan. Nah makanya sekarang gini, kalau Anda mau nge-branding, Anda di marketplace, kira-kira masuk akal nggak gitu? Ya, di tempat Anda jualan di pasar, yang pasarnya pasar loak gitu kan ya, atau yang banting-bantingan harga, terus atau pasar becek, terus Anda di situ mau nge-branding produk Anda ini bisa berkualitas gitu. Saya heran. Ya akan turun harganya, akan turun image brandingnya, dan besok pasti akan banting-bantingan lagi. Saya lebih cenderung akan mengatakan gini, saya tidak pernah menjual di marketplace. Kayak buku-buku saya, ada tadi yang tanya juga, ya Mas C, ini harganya kok murah banget ya. Saya bilang itu nggak mungkin kan, dan saya tidak akan menjual di marketplace. Saya ngomong gitu, buku-buku saya pun saya tidak menjual di marketplace. Wes gampang.
Untuk ngasih ke harga distributor atau ke reseller bagaimana Mas? Ya itu tadi yang saya katakan, jadi ada hitungan-hitungannya, tergantung produknya. Nah, kuncinya harga itu bagaimana? Kuncinya gini, sekarang distributor itu sebagai apa? Dia sendiri kalau juga termasuk orang yang membantu memasarkan produk Anda secara aktif, ya mungkin itu harus lebih gede. Nah, tapi kalau distributornya cuma tinggal nampani atau menerima memungut apa namanya, nampani itu bahasa Indonesianya apa sih? Nampan itu apa sih? Nampan enggak. Orang lempar bola itu atau ngelemparin ke tempat Anda terus Anda menangkap. Nah, menangkap kompetitor itu ya, itu buat saya Anda tidak perlu apa namanya ngasih marginnya besar-besar. Jadi kalau misalkan ya, Anda endorse-nya sudah bagus lah gitu ya. Terus demandnya sudah sangat besar gitu kan ya, atau Anda mungkin artis lah gitu ya. Nah, itu produknya dicari-cari di mana-mana, marginnya usah gede-gede nggak apa-apa gitu loh. Ya. Jadi kadang-kadang gini loh. Anda yang mau menjualkan suatu produk pun juga, kalau produknya susah dijual, ya tidak marketable, juga susah juga gitu loh. Ya kan, effortnya kan banyak. Paham ya teman-teman? Nah, makanya sekarang tergantung produknya itu sendiri bagaimana. Kalau produknya itu mudah dijual, ya tentu aja mudah dijual dan Anda jadi distributor utamanya, distributor tunggalnya atau distributor di area tertentu yang terproteksi, appointed distributor seperti itu Anda enak gitu kan ya, nggak usah margin besar tapi perputaran cepat gitu loh teman-teman ya. Nah kan, jadi kan jangan hanya berpikir masalah margin gede doang aja, margin gede tapi jualnya susah, empot-empotan gitu kan. Oke. Ya, batas waktu untuk mulai usaha itu berapa lama ya Mas? Buat saya sampai menemukan yang market yang potensial dan produk yang kami itu tidak bisa diomongin seperti gitu sih soalnya. Oke ya, pertanyaan terakhir ya. Mau makan saya nih. Setelah nerapin buku buka langsung laris, alhamdulillah omset naik drastis. PO Lebaran malah sudah saya tutup di akhir Januari karena tim produksi nggak sepadan dengan orderan yang masuk. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Ini penutup yang bagus. Pak Eri, wah ini saya banyak hutang budi sama beliau nih Pak Eri. Waalaikumsalam Pak Eri. Selamat makan Pak Eri. Semoga sehat semuanya teman-teman di JNE. Kangen untuk roadshow lagi nih. Saya kepengen roadshow barengan dengan JNE lagi nih. Mudah-mudahan bisa kita sambangin lagi Pak Eri ya, nanti ya kita roadshow-nya. Terima kasih teman-teman semuanya. Bagaimana cara mendapatkan buku saya di ubistore.co.id. Terima kasih. Assalamualaikum.